pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Namun kan banyak netizen, penggemar sepak bola Indonesia bertanya-tanya, ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, bahwa ada akan OTW ke sini 2 pemain lagi, 2 pemain di lini depan kita. Nah ini tentunya untuk mengantisipasi ketika Ole tidak bisa bermain. Itu timelinenya segala macam ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami di Kemenkumham hanya membantu persoalan naturalisasi kewarganegaraan. Penugasannya kan mungkin jadi amal itu tinggal SK dari. Ya, ini semua lagi on proses ya. Jadi kita kirim, kan ada persetujuan dari DPR. Itu persetujuan itu 2 kali di kami. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen. Lini serang timnas makin mengerikan. PSSI proses 2 pemain keturunan Grade A, Victor Gyökeres dan Tisdalinga, Piala Dunia jadi nyata. Kabar menggembirakan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI), yang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat skuad Garuda. 2 nama besar yang tengah naik daun di sepak bola Eropa, Victor Gyökeres dan Tisdalinga, resmi masuk dalam daftar proses naturalisasi pemain keturunan yang sedang digarap serius oleh PSSI dan Kemenpora. Keduanya dianggap sebagai pemain keturunan Grade A, dan kehadiran mereka diyakini bakal mengubah peta kekuatan timnas Indonesia, terutama di sektor lini depan yang selama ini menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Dengan proses naturalisasi yang kini memasuki tahap intensif, harapan rakyat Indonesia untuk melihat timnas Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar mimpi. Kini, harapan itu semakin dekat menjadi nyata. Nama Victor Gyökeres sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola Eropa. Striker kelahiran Swedia ini tampil luar biasa bersama Sporting CP di Liga Portugal dan menjadi incaran banyak klub top Eropa, termasuk Arsenal dan AC Milan. Namun yang mengejutkan publik Indonesia adalah fakta bahwa Victor memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak neneknya. Setelah beberapa kali mengirim kode di media sosial, kini sang striker disebut sudah menyetujui proses naturalisasi untuk membela tanah leluhurnya, Indonesia. Victor dikenal sebagai striker bertipikal kuat, cepat, dan cerdas dalam membaca permainan. Dengan postur yang tinggi besar serta finishing yang tajam, ia mampu menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Bersama Sporting musim lalu, ia mencetak lebih dari 20 gol di semua kompetisi dan menjadi top skor klub. Kehadirannya di lini depan timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam permainan. Ia bisa menjadi target man, membuka ruang bagi winger cepat seperti Rafael Struijk atau Ole Romeni, serta menjadi pemimpin di lini depan yang bisa diandalkan saat situasi krusial. Jika Victor Gyökeres dikenal dengan kekuatan fisiknya, maka Tisdalinga adalah representasi dari striker modern yang cerdas dan klinis. Pemain yang kini membela Toulouse FC di Ligue 1 Prancis itu memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga ibunya. PSSI diketahui sudah cukup lama memantau performa Dalinga, dan setelah melalui berbagai pendekatan, proses naturalisasinya pun resmi dimulai. Dalinga baru berusia 24 tahun, namun catatan golnya di Eropa cukup fantastis. Ia dikenal punya positioning yang luar biasa, insting gol yang tajam, serta kematangan dalam mengambil keputusan di kotak penalti. Musim lalu, ia menjadi pencetak gol terbanyak Toulouse dan membawa klub tersebut aman dari degradasi. Keunggulan Dalinga adalah kemampuannya bermain fleksibel. Ia bisa bermain sebagai penyerang tengah, second striker, bahkan winger kanan. Kolaborasinya bersama Gyökeres di lini serang bisa menciptakan duet mematikan ala duo Suarez-Sturridge di masa kejayaan Liverpool. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif secara internasional.
Dalam berbagai wawancara, Erick menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah proyek instan, tapi bagian dari grand strategi untuk menciptakan tim nasional yang solid dan berdaya saing di pentas dunia. Victor dan Tis adalah pemain muda berbakat, punya darah Indonesia, dan yang paling penting, mereka bersedia membela Merah Putih. Proses ini tidak hanya soal sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. PSSI telah menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kedutaan Besar RI di Eropa untuk mempercepat legalitas proses naturalisasi. Diharapkan, keduanya sudah bisa debut di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar akhir tahun ini. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki lini depan